Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang ada di Desa Kedoyo yang memiliki usaha UMKM. Di sini perkenalkan saya Hadiansah Maulana Dewa dari kelompok 265 KKN 64 Universitas Airlangga. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyuluhan laporan keuangan untuk UMKM, di mana laporan keuangan ini merupakan alat untuk mendukung peningkatan ekonomi dan mampu memberikan evaluasi atau penilaian terhadap usaha yang sedang berjalan saat ini. Penyuluhan ini mengenai pengenalan dan menyusun laporan keuangan yang disampaikan sebagai bentuk membagi informasi mengenai salah satu komponen pentingnya buku laporan keuangan dalam ekonomi. Saya akan menjelaskan 3 poin penting yang dimana apa itu laporan keuangan, fungsi dan manfaat laporan keuangan, dan juga jenis-jenis laporan keuangan. Laporan keuangan adalah sebuah catatan informasi keuangan suatu usaha dalam suatu periode tertentu. Jadi ada batasan waktu tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan situasi kinerja dalam keuangan perusahaan tersebut. Dokumen penting ini berisi catatan keuangan Bapak Ibu yang berisi baik transaksi maupun juga kas yang sedang ada dalam usaha Bapak Ibu sekalian. Laporan keuangan berisi pencatatan uang dan juga transaksi dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan juga transaksi lainnya. Laporan tersebut harus dilaporkan dan bertanggungjawabkan sebagai pembahasan evaluasi untuk perkembangan usaha Bapak Ibu depan. Jadi dengan adanya laporan keuangan akan mengetahui track record ataupun riwayat yang Bapak Ibu lakukan, misalkan pembelian bensin, pembelian bahan baku dan lain sebagainya. Jadi tercatat dengan rapi dan sebagai pembukuan dan juga evaluasi sebagai ingin berusaha apa ataupun ingin mengembangkan apa di periode berikutnya. Yang kedua, adanya fungsi dan manfaat dari laporan keuangan ini. Yang pertama, fungsinya yaitu adalah untuk menilai kondisi usaha. Jadi kita bisa tahu nih Bapak Ibu, usaha Bapak Ibu ini sedang berada di fase baik, menengah ataupun masih kurang baik. Jadi sehingga akan ada evaluasi tertentu yang meningkatkan usaha UMKM Bapak Ibu sekalian. Yang kedua ada sebagai evaluasi yang saya jelaskan tadi. Yang ketiga, bentuk pertanggungjawaban. Jadi ada bukti real yang bisa dipertanggungjawabkan saat adanya penilaian atau mungkin Bapak Ibu punya karyawan yang mengisi laporan keuangan sehingga jelas pembukanya seperti apa. Yang keempat, sebagai dasar pembuatan keputusan. Maksudnya gimana sih Bapak Ibu tentang sebagai dasar pembuatan keputusan? Jadi di sini akan mengetahui apakah usahanya mau dilanjutkan, mau ditingkatkan investasinya ataupun mau berganti usaha yang sehingga tidak terlalu merugikan Bapak Ibu sekalian. Untuk manfaatnya, yang pertama adalah tentu penyediaan informasi. Jadi dengan adanya informasi ini ataupun data pendukung akan mengetahui ternyata labaku pada bulan ini sekian, rugiku sekian, dan juga pun kas pada bulan ini ataupun periode ini sekian. Yang kedua adalah membantu usaha yang dimiliki. Dengan laporan keuangan yang ada akan membantu bagaimana track record ini bisa berjalan secara stabil maupun secara statis ataupun secara dinamis. Yang ketiga adalah mempermudah usaha yang dimiliki. Dengan adanya pembukaan yang rapi, tentu usaha yang akan dimiliki akan semakin berkembang lebih baik. Selanjutnya Bapak Ibu tentang jenis-jenis laporan keuangan. Jadi kan banyak sekali jenis-jenis laporan keuangan, dan di sini saya mohon izin untuk menjelaskan beberapa jenis laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Yang kedua, laporan posisi keuangan atau neraca. Yang ketiga, perubahan modal. Yang keempat, arus kas, dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Jadi semua ini nanti akan kita combine ataupun kita gabung menjadi satu, sehingga akan mempermudah Bapak Ibu sekalian dalam menilai ataupun membuat laporan keuangan yang bagus dan terstruktur dengan rapi. Dan kami untuk belajar bareng dengan Bapak Ibu sehingga harapannya akan mendapatkan manfaat yang sangat berarti untuk kami kelompok 265 dan juga Bapak Ibu yang memiliki usaha UMKM. Jenis-jenis laporan keuangan berdasarkan SAK UMKM mensyaratkan bahwa laporan keuangan minimum terdiri dari laporan laba rugi, keuangan laporan posisi keuangan dan neraca, dan terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Nanti kami juga akan memberikan sebuah booklet atau buku yang bisa diisi oleh Bapak Ibu, tidak hanya berupa online. Memang maaf kami menjelaskannya secara online seperti ini, namun harapannya juga bisa diterima dan bisa menjadi manfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya untuk menjelaskan lebih detail apa aja sih indikator-indikator yang ada dalam laporan keuangan. Waktu dan tempat saya persilakan untuk teman saya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa, peserta dari KKN BBM 64
kelompok 265. Baik, di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi mengenai bagaimana cara penyusunan laporan keuangan untuk EMKM. Nah, buku laporan keuangan ini terdiri dari 2 bagian, yakni laporan pencatatan dan juga laporan laba rugi. Nah, pada laporan pencatatan ini terdapat beberapa bagian, yakni penjualan, piutang, pendapatan usaha, biaya usaha, pajak yang dibayar, dan juga pendapatan besi. Nah, bagaimana cara memasukkan jumlah atau nominal di masing-masing laporan ini? Yang pertama, penjualan. Nah, penjualan di sini Bapak Ibu merupakan hasil pendapatan yang diterima oleh Bapak Ibu setiap harinya. Nanti pada tabelnya ini nanti terdapat tanggal di mana setiap harinya Bapak dan Ibu mencatat hari ini mendapatkan penjualan berapa. Nah, nanti akan dimasukkan di dalam kolom penjualan. Yang selanjutnya ada piutang. Piutang di sini adalah maksudnya orang-orang yang memiliki hutang kepada Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi siapa saja hari ini yang berhutang kepada Ibu, jumlah atau nominalnya nanti akan dicatat di kolom piutang. Nah, yang selanjutnya adalah pendapatan usaha. Jadi, pendapatan usaha ini merupakan penjumlahan dari penjualan dan juga piutang Bapak Ibu sekalian yang telah dicatat sesuai dengan kolomnya. Nah, nanti berapa penjumlahannya baru dicatat di kolom pendapatan usaha. Nah, yang selanjutnya adalah biaya usaha. Biaya usaha di sini itu menjelaskan pengeluaran apa saja pada hari itu yang Bapak Ibu keluarkan. Jadi misal untuk peternakan mungkin membutuhkan biaya pengeluaran untuk untuk bensin atau untuk biaya yang lainnya yang dibutuhkan untuk usaha Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya ada kolom pajak yang dibayar. Jadi, pajak yang dibayar ini merupakan setiap bulannya Bapak atau Ibu itu mengeluarkan pajak untuk usaha Bapak Ibu ini seberapa. Nanti jumlah atau nominalnya bisa dicatat di kolom pajak yang dibayar. Nah, kemudian di kolom yang terakhir ini ada pendapatan besi. Jadi, pendapatan besi ini merupakan pengurangan dari pendapatan usaha dengan biaya usaha dan juga pajak yang dibayar oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, pada laporan pencatatan ini Bapak Ibu sekalian setiap harinya perlu untuk mencatat karena jadi misal di tanggal 1 di bulan Agustus itu nanti Bapak dan Ibu sekalian mencatat setiap harinya transaksi yang dilakukan. Nah, yang selanjutnya ada laporan laba rugi. Nah, jadi di laporan laba rugi ini merupakan akumulasi dari 1 bulan Bapak Ibu melakukan pencatatan di laporan yang sebelumnya. Jadi, di laporan yang laba rugi ini isi laporannya merupakan pendapatan usaha, biaya usaha, laba usaha, dan pajak yang dibayar serta laba bersih usaha. Nah, bagaimana cara mengisinya? Untuk pendapatan usaha ini jadi pada laporan pencatatan yang sebelumnya itu selama 1 bulan Bapak Ibu jumlah ada berapa di bulan Agustus Bapak Ibu sekalian pendapatan usahanya sekitar 3-5 juta. Nah, itu nanti jumlah atau nominalnya Bapak Ibu sekalian dicatat pada pendapatan usaha di laporan laba rugi selanjutnya. Nah, lalu yang kedua adalah biaya usaha. Kembali lagi informasinya melalui ke laporan yang sebelumnya, berapa akumulasi atau penjumlahan 1 bulan dari biaya usaha tersebut, lalu Bapak Ibu sekalian catat di laporan di laba rugi tersebut setelah pendapatan usaha. Lalu terdapat laba usaha. Nah, laba usaha ini didapat dari pengurangan dari pendapatan usaha dan biaya usaha Bapak Ibu yang sudah catat di laporan tersebut. Nah, selanjutnya ada pajak yang dibayar. Jadi pajak yang dibayar ini pada bulan itu Bapak Ibu sekalian mengeluarkan pajak apa saja, itu nanti dicatat di laporan laba rugi Bapak Ibu sekalian. Nah, lalu yang terakhir ini terdapat laba bersih usaha. Jadi laba bersih usaha ini merupakan pengurangan dari laba usaha yang sudah Bapak Ibu catat dikurangi dengan pajak yang dibayar itu tadi sehingga menghasilkan laba bersih usaha. Demikian penjelasan mengenai bagaimana cara menyusun
laporan keuangan untuk UMKM. Ini nanti dari kami akan memberikan buku laporan keuangan kepada Bapak Ibu sekalian dengan harapan semoga dengan adanya buku laporan keuangan ini mampu mempermudah untuk mengelola keuangan usaha Bapak Ibu sekalian, sehingga untuk setiap harinya Bapak dan Ibu bisa tahu, oh hari ini mendapatkan pendapatan seberapa, biaya usaha yang dikeluarkan ada berapa, sehingga mengetahui laba untuk setiap harinya. Nah, selain itu juga bermanfaat supaya Bapak dan Ibu setiap bulannya bisa mengevaluasi hasil usaha Bapak Ibu yang dimiliki. Jadi setiap bulannya Bapak bisa mengetahui mendapatkan keuntungan berapa, dan untuk bulan-bulan selanjutnya bisa memprediksi dan mampu mengetahui jumlah dan nominal untuk laba setiap bulannya hingga 1 tahun. Baik, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.